Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat di pelabuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang syarah al-usul ats-tsalatsah dan kita pada pokok yang ketiga. Yang pertama yaitu sebagaimana kita tahu fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang dikubur, ya, yaitu man rabbuk, siapa Tuhanmu, kemudian wa madinuk, apa agamamu, yang ketiga wa man nabiyuk, siapa nabimu. Dan pokok yang pertama sudah kita bahas, pokok yang kedua sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada pokok yang ketiga, yaitu al-aslus tsalits, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Ya. Nabi Muhammad namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim itu dari Quraisy. Dan Quraisy adalah dari Arab, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil, yaitu Khalilur Rahman. Alaihi wa ala nabiyyina afdalu as-salati wassalam. Walahu minal umar, dan Nabi Muhammad SAW umurnya 63 sanah. Umurnya adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, di antaranya 40 tahun sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Wa thalathu wa ishruna nabiyyan wa rasulan, dan 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra, Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil muddatsir, dan nabi disuruh untuk berdakwah dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wa baladuhu Makkah, dan tempat tinggalnya adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ba'athahu Allahu bin nadharah ani syirki, Allah mengutus Nabi SAW untuk memberi peringatan akan bahaya syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan Allah menyuruh, dan Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, dan sucikanlah bajumu, warujzatah fahjur, dan jauhkanlah atau kesyirikan, wala tamnun fastakthir wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Dan jangan kau memberi kemudian kau merasa banyak, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah atas karena Rabbmu. Wa makna, adapun makna firman Allah kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, yaitu yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid, memperingatkan dari kesyirikan dan menyuruh kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, ay azimhu bitauhid, yaitu agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, ay tahhir a'malaka anisyirki, yaitu bersihkanlah amal solehmu dari segala bentuk kesyirikan. Wa rujza fahjur, yaitu maknanya adalah kesyirikan itu berhala-berhala, tinggalkanlah, ya. Wal bara wa hajruha tarkuha, dan menghajar maksudnya meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari berhala dan para penyembah berhala, ya. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu berdakwah menyuruh kepada tauhid 10 tahun di Mekah. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun beliau berdakwah, beliau dimi'rajkan ke langit, ya. Kemudian wa furidat alaihi salawatul khams. Setelah itu di langit beliau diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Setelah itu beliau salat 5 waktu selama 3 tahun. 10 tambah 3 13 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Taib, ini adalah asal yang terakhir yang tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Tentunya sebagaimana sering saya sampaikan, ketika kita nanti ditanya di alam barzakh, wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Tentunya yang bisa menjawab adalah yang mengenal betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar menghafal
tapi yang mengenalnya, yang menjalankan syariatnya dan mencintainya. Karena kita tahu bahwasanya ketika seorang ditanya di alam barzah, yang bisa menjawab adalah imannya. Ya, adapun hanya sekedar mengetahui, ya, maka orang-orang kafir banyak yang tahu tentang Muhammad, ya, tetapi mereka tidak bakalan bisa menjawab. Ya. Jadi iman yang bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dari situ perlu kita mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, orang yang wajib kita cintai daripada yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya. Bahkan harus lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Ketika Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali kepada diriku. Kata Rasulullah, la ya Umar. Kata Rasulullah SAW, belum ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sungguh Rasul ini, ya, bagaimana kita bisa mencintainya? Kita harus mengenalnya. Mengetahui tentang sifat-sifatnya. Kemudian bagaimana syariatnya. Bagaimana jasanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Ya, harisun 'alaikum, yang sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada kalian, mengajarkan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Yang perkara menyedihkan tatkala seorang muslim tidak mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia mengenal tentang sejarah tokoh-tokoh yang lain. Kalau orang kafir, penulis buku yaitu Michael H. Hart yang menulis buku 100 tokoh terdepan, ya, di dunia, dia menjadikan Rasulullah sebagai orang nomor 1. Dia orang kafir, dia tahu bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Ya, lantas bagaimana kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang hebat dari segala sisi, ya, yang merupakan teladan dari segala sisi. Kalau kita mencari keteladanan, maka semuanya ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mencari qudwah, teladan dalam sisi seorang sebagai ayah, maka Rasulullah adalah tokohnya. Ingin mencari teladan dari sisi sebagai seorang kepala negara, maka Rasulullah SAW adalah orangnya. Ingin mencari suami terbaik, contohnya adalah Nabi SAW. Ingin menjadi sahabat terbaik, dialah Rasulullah SAW. Ingin mengetahui kedermanan terbaik yang pernah ada di alam semesta, dialah Rasulullah SAW. Ingin mengetahui bagaimana keberanian, contoh keberanian, dialah Rasulullah SAW. Ingin tahu bagaimana majikan yang terbaik bermuamalah dengan pembantunya, dialah Rasulullah SAW. Ingin tahu bagaimana seorang yang terbaik bermuamalah dengan musuhnya, dialah Rasulullah SAW. Ingin tahu bagaimana orang yang paling pemaaf, dialah Rasulullah SAW. Ingin tahu bagaimana orang yang paling kuat ibadahnya, dialah Rasulullah SAW. Ingin tahu bagaimana orang yang paling tawadhu, dialah Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Ini Nabi harus kita kenal agar kita bisa mencintainya dan kita bisa mengenal dan menjalankan syariatnya, sehingga ketika kita kalau ditanya di alam barzah, man nabiyyuk, siapa nabimu, maka Allah akan mengkokohkan perkataan kita, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan mengkokohkan perkataan orang yang beriman, maka kita akan bisa menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dari pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakwah beliau di Mekah, bagaimana kita akan jelaskan secara ringkas insyaallah taala, ya. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bicara pertama adalah tentang nasabnya, ya, karena dikatakan dia dari Arab, ya. Dari Arab, ya. Nabi Muhammad yang sampai kepada kita dalam Sahih Bukhari disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar, kemudian bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini nasab Nabi SAW yang sampai kepada kita, yang Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, Inna Allah astafa min waladi Ismail Kinanah. Sungguhnya Allah memilih dari keturunan Ismail adalah Kinanah. Nah, Adnan ini nanti kembalinya kepada Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min waladi Ismail Kinanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Ismail adalah Kinanah. Ya. Kemudian wastafa min Kinanah Quraisy. Kemudian Allah memilih dari anak-anak Kinanah Quraisy. Quraisy di sini ada khilaf apakah dia Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinanah. Taruhlah dia Malik bin Nadar. Inilah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Ini Hashim. Ya. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Makanya Rasulullah SAW namanya Muhammad ya bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Al-Hashimi. Quraisy tadi inilah Quraisy, Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinanah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun Qusay bin Kilab ini disebut dengan Quraisy Shagir, ya, disebut dengan Quraisy Shagir. Kenapa disebut Quraisy Shagir? Karena Qusay bin Kilab inilah kakek Nabi SAW yang dia mengumpulkan anak-anak dari Ismail yang cerai-berai, bergabung kemudian merebut kembali kota Mekah. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Kemudian tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya Nabi SAW berasal dari Arab karena seluruh anak keturunan Ismail adalah Arab. Benar? Seluruh anak keturunan Ismail ya namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini sudah pernah kita bahas dalam sirah. Ya, karena Arab ada tiga ya. Arab ada tiga ya. Arab itu ada namanya Arab Al-Musta'ribah ya. Sebelumnya ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah yang sudah punah. Ada namanya Al-Arab Al-Aribah ya. Yang kembali kepada kabilah Qahtan. Al-Arab Al-Ba'idah contohnya adalah suku Samud dan suku Ad. Mereka sudah punah. Al-Arab Al-Aribah dari Yaman itu Qahtan. Adapun Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Musta'rabah itulah keturunan Ismail. Karena Ismail asalnya bukan orang Arab. Ismail, Ibrahim bukan orang Arab tapi datang dari Babilonia, dari kota Babil. Kemudian Ismail menikah dengan wanita dari Al-Jurhumiyah. Dari Al-Jurhumiyah. Al-Jurhumiyah. Al-Jurhumiyah ini adalah dari Al-Arab asli, dari Arab asli. Jadi Ismail bukan Arab, menikah dengan Arab asli. Anak-anaknya disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Di antaranya adalah Adnan. Dan Adnan akhirnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Quraisy ya, Malik ini Quraisy berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim ya. Dan seluruh orang-orang Quraisy, dan Quraisy banyak ya. Yang ketemu di Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinanah ini banyak ya.
Di antara orang Quraisy adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Nadhr bin Harith, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh musyrikin yang ada di Mekah rata-rata orang Quraisy semuanya. Rata-rata orang Quraisy. Namun di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Dan mereka semua keturunan Nabi Ismail. Tapi tidak semua keturunan Nabi kemudian menjadi beriman. Abu Jahal keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Abu Lahab keturunan Ismail bin Ibrahim. Nadhr bin Haris keturunan Ismail bin Ibrahim. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya. Ubay bin Khalaf yang masuk neraka, pedagang besar masuk neraka, keturunan Ismail bin Ibrahim. Tapi tidak semuanya beriman. Dan di antara mereka adalah manusia terbaik Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Taib. Selanjutnya disebutkan usia Nabi SAW adalah 63 tahun ya. Usia Nabi 63 tahun ya. Nabi lahir di tahun gajah ya. Tahun gajah itu maksudnya tahun di mana peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil ya. Sebagaimana kita ketahui, lahir pada Rabiul Awal. Kemudian tahun gajah ya. Hari Senin ya. Hari Senin. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari aku di mana aku dilahirkan. Adapun tanggalnya, tanggal khilaf di kalangan para ulama, tanggal ya. Tanggal ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Ada beberapa pendapat, tapi mayoritas ulama mengatakan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Kemudian adapun wafatnya ya. Wafat pada usia 63 tahun ya. Kapan? Rabiul Awal. Kemudian tahun 11 Hijriyah. 11 Hijriyah. Kemudian hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kemudian beliau diwafatkan pada Selasa malam atau Rabu waktu di sahur sebelum dini hari di hari Rabu ya. Ini ditinjau dari lahir dan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi Syekh Abdul Wahab mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di Mekah, lahir di Mekah, menjalani masa mudanya. Kita tahu Rasulullah SAW dalam kondisi yatim ya, ketika masih di kandungan bapaknya Abdullah meninggal. Setelah itu lahir dalam kondisi tidak punya ayah, kemudian tinggal bersama ibunya, kemudian disusui oleh ibunya, kemudian ketika usia 2 tahun dibawa atau 2 tahun ya dibawa ke atau 4 tahun dibawa ke Bani Sa'ad di Taif untuk disusui atau dirawat oleh Halimah Sa'diyah sampai kemudian diambil lagi oleh ibunya, kemudian tinggal bersama ibunya sampai umur 6 tahun dan ibunya wafat. Aminah binti Wahab wafat di Al-Abwa ketika Nabi SAW berusia 6 tahun. Setelah itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib wafat ketika dia berusia 8 tahun. Nabi berusia 8 tahun, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah dan seterusnya. Rasulullah SAW 40, kalau kita bagi 63 tahun tersebut ya, kita bisa bagi yaitu 40 tahun. 40 tahun ini sebelum menjadi nabi ya. Sebelum menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu berdakwah 10 tahun. Ya. 10 tahun di Mekah ya.
di Mekah, berdakwah di Mekah, ya. Tapi waktu itu belum diwajibkan salat 5 waktu. Setelah itu 3 tahun masih di Mekah, tetap di Mekah, ya. Telah diwajibkan salat 5 waktu. Setelah itu baru ke Madinah, ya. Ke Madinah selama 10 tahun di Madinah. Baru kemudian meninggal dunia, ya. Kita perhatikan di sini, inilah fase 63 tahun, ya. 40 tambah 13 tambah 10 tahun. Jadi 40 tahun ketika itu Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan apa? Dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana tadi dikatakan Syekh Abdul Wahab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian disuruh berdakwah dengan surat Ya ayyuhal muddatsir. Al-Muddatsir, ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berdakwahlah. Nah, 10 dan 3 tahun ini, kemudian setelah 10 tahun Rasulullah SAW diangkat ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu, kemudian 3 tahun beliau salat di Mekah, baru kemudian setelah itu di sini berhijrah, ya. Ini hijrah. Tapi perhatikan di sini, masa 10 dan 3 tahun ini, 13 tahun, ini disebut dengan tahun kenabian. Tahun kenabian, ya. Kalau orang bertanya biasanya dikasih istilah, kapan Rasulullah SAW menerima wahyu perintah salat? Kita jawabnya tahun 10 kenabian, yaitu karena dimulai dari 40 berjalan 12 sampai 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW fokus berdakwah tauhid. Selama 13 tahun Rasulullah SAW fokus berdakwah tauhid, belum datang syariat yang banyak, cuma syariat salat. Karena syariat puasa, haji, zakat itu setelah Nabi di Madinah. Ini fase di Madinah baru turun banyak syariat. Banyak syariat, yaitu puasa, zakat, haji, jihad. Adapun ketika di tahun kenabian, maka dakwahnya tauhid. Dakwah apa? Tauhid, fokus dakwah tauhid. Kemudian juga ada salat 5 waktu. Karena ketika itu Rasulullah SAW di fase ini menanamkan bagaimana tauhid kepada para sahabat. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian banyak aturan-aturan syariat-syariat yang turun. Ya, di antara tadi saya katakan puasa, kemudian zakat, haji, jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Rasulullah SAW meninggal di usia 63 tahun sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Taib. Ini secara ringkas tentang Nabi SAW. Kemudian yang kedua kita ingin bahas dalil akan kenabian Nabi SAW. Yang kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan dalailun nubuwah, yaitu dalail nubuwah. Kalau istilah kita sering bilang apa? Mukjizat. Apa sih yang membuktikan Nabi SAW adalah seorang Nabi? Banyak dalilnya, sebagian ulama dan puluhan, ya, banyak sekali, ya, tentang Nabi adalah seorang Nabi. Tapi kita bisa klasifikasikan pendalilan bahwasanya Rasulullah seorang Nabi dalam beberapa pendalilan. Di antaranya misalnya dari sisi mukjizat al-hissiyah, yaitu mukjizat yang nampak, ya. Yang nampak jelas. Seperti apa? Dan ini banyak sekali, seperti iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ya, terbelahnya rembulan. Terbelahnya bulan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya keluar air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya makanan jadi banyak, tidak habis-habis. Makanan dan susu, minuman jadi banyak, tidak habis-habis. Misalnya tasbih makanan, para sahabat mendengar makanan bertasbih, ya. Ini banyak sekali, ya. Contohnya lagi misalnya
para sahabat mendengar tangisan pelepah korma, tangisan batang korma. Ya, batang korma yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya bersandar kepada batang korma tersebut ketika berkhutbah. Ketika dibuat mimbar, Rasulullah SAW meninggalkan batang korma tersebut, maka terdengar isakan dan tangisan batang korma tersebut. Ya, belum lagi Nabi menyembuhkan penyakit langsung dan banyak hal ya, banyak hal mukjizat yang nampak ini sangat banyak ya. Dan ini membuktikan beliau adalah seorang rasul. Kemudian dari sisi yang lain di antara mukjizat yang sangat hebat adalah mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim ya, sampai Allah turunkan beberapa ayat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surat saja. Seperti ya, sebelumnya Allah mengatakan datangkanlah seperti Al-Qur'an. Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seluruh manusia bersatu padu dengan jin sekalian untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak mampu ya. Ya, mendatangkan seperti Al-Qur'an. Kemudian Allah tantang dengan asyra suwarin muftarayatin. Seperti Allah menyuruh mendatangkan misalnya 10 surat, mereka tidak mampu lagi. Kemudian satu surat saja. Bi surati min mithlihi, satu surat, mereka juga tidak mampu. Padahal Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dan turun kepada kaum yang mereka ahli bahasa Arab, mereka ahli syair, mereka ahli balaghah, mereka ahli fasahah, ya. Mereka pakar bahasa Arab. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi Nabi turun Al-Quran kepadanya yang membuktikan Al-Quran bukan karangan Nabi. Perhatikan di sini. Al-Quran, kenapa? Kenapa mukjizat? Karena Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sengaja Allah memilih Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan dalilnya terlalu banyak agar orang tidak menuduh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzal lartabal mubtilun." Kalau kau bisa baca, bisa tulis sebelumnya, orang-orang akan ragu bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa turun Al-Qur'an, itu menunjukkan adalah mukjizat. Kemudian tantangan kepada orang-orang Arab yang pakar bahasa Arab. Yang pakar bahasa Arab, tapi mereka tidak bisa. Namun mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Sampai sekarang mereka tidak mampu. Belum mukjizat yang lain. Al-Quran mudah dihafal, ya, dan macam-macam. Al-Quran ini adalah mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat atau dalailun nubuwah, dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah adalah seorang nabi, adalah ditinjau dari syariatnya. Seorang yang meneliti syariat Rasulullah SAW, syariatnya apa? Lengkap, komprehensif. Ya. Mencakup semua. Antum bayangkan syariat Rasulullah, syariat Islam yang Allah turunkan melalui Nabi-Nya SAW mengatur hubungan seorang terhadap dirinya, seorang terhadap istrinya dengan detail, ya, komprehensif. Kemudian apa? Detail, ya, bukan hanya global, detail. Bagaimana hubungan terhadap anaknya, bagaimana susuan, hadhanah, jelas dalam hukum Islam lengkap. Bagaimana hubungannya dengan tetangganya, bagaimana masalah perceraian, masalah mahar, lengkap semuanya. Bagaimana hubungan sebagai kemasyarakatan, sebagai warga negara, bagaimana hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, bagaimana interaksi dengan orang-orang non-muslim, semua, bagaimana kalau ada kriminalisasi, bagaimana, lengkap semua. Seorang yang memperhatikan syariat Islam, dia tidak akan mendapatkan syariat yang seperti ini, yang lengkap, yang bertahan dari dulu sampai sekarang, menunjukkan syariat yang luar biasa, yang kalau diteliti kita tahu bahwa itu syariat yang adalah mukjizat tersendiri, ya. Sampai-sampai kepada syariat yang orang benci seperti syariat poligami. Kalau kita mau bahas syariat poligami adalah mukjizat tersendiri, meskipun kita tidak mempraktekannya. Tapi maksud saya, itu syariat luar biasa, ya, karena dia memandang dari kemaslahatan makro bukan kemaslahatan mikro. Tapi ini pembahasannya perlu pembahasan tersendiri. Maksud saya, di antara mukjizat menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi adalah syariatnya yang sempurna. Makanya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan kesempurnaan Islam sangat banyak. Di antara mukjizat Nabi SAW adalah pemberitaan tentang hal gaib.
Dalam Al-Quran di antaranya. Betapa sering Rasulullah SAW menceritakan tentang hal gaib, dan itu adalah kalau dia bukan utusan Tuhan, nggak mungkin dia tahu. Contohnya dalam Al-Quran, kita sebutkan 3 dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Romawi terkalahkan. Siapa yang mengalahkan? Persia. Kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Mereka kalah, nanti mereka bakalan menang. Di sini Allah mengabarkan bahwasanya Romawi akan menang. Jadi ketika turun ayat ini Romawi kalah, tapi Allah mengatakan Romawi akan menang, mengalahkan Persia. Dalam beberapa tahun, fi bid'i sinin. Beberapa tahun, bid'i itu antara, yaitu kurang dari 10 tahun. Kurang dari 10 tahun. Kurang dari 10 tahun. Dan benar, setelah turun ayat ini kira-kira 9 tahun atau berapa tahun, kemudian Romawi mengalahkan Persia. Ini kan berarti perkara gaib yang Allah kabarkan dan benar. Allah kabarkan benar. Contoh lagi perkara gaib dalam Al-Quran yang Allah kabarkan dan terjadi. Misalnya Allah mengatakan tentang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut." Kata Allah Subhanahu wa taala, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kemudian kata Allah, "Walan yatamannahu abadan." Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Kata Allah, katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian pasti masuk surga, bahwasanya surga adalah milik kalian, maka mintalah mati orang Yahudi. Mintalah mati. Kalau kalian merasa mati pasti mau surga, minta mati saja. Ngapain hidup di dunia lama-lama? Datang kepada aku, berdoa agar cepat mati. Kalau kalian yakin masuk surga. Kemudian kata Allah, "Walay yatamannahu abada." Yahudi tidak bakalan pernah minta mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yahudi tidak bakalan minta mati. Dan benar. Ketika turun ayat ini, tidak seorang pun Yahudi datang kemudian mendustakan Al-Quran. Itu Al-Quran musalah, saya minta mati. Enggak ada. Tantangan. Allah bilang tidak bakalan satu dari mereka pun minta mati. Dan benar sampai Nabi meninggal tidak ada yang satu pun minta mati kepada Nabi. Bukti bahwasanya ini tentang mukjizat masa depan. Dan terbukti. Contoh lagi misalnya, turun surat Al-Lahab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab." Naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dalam surat Al-Lahab Allah mengabarkan Abu Lahab di neraka, istrinya di neraka. Allah kabarkan dalam surat ini, ya, Abu Lahab dan istrinya di neraka. Baik. Ini masih di awal-awal Islam. Awal pertama kali surat ini turun ketika Nabi pertama kali berdakwah. Nabi naik di atas bukit Sofa, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai wahai kaum Quraisy sekalian, kalau saya kabarkan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang, akuntum musaddiqiyah, kalian akan benarkan aku. Kata mereka semua, benar, kami akan membenarkan engkau. Ma jarrabna kadziban. Kami tidak pernah tahu kau berdosa. Ma jarrabna 'alaika illa kadzib. Illa sidq. Kami tidak pernah tahu dari engkau kecuali illa sidqa, yang kami tahu kau selalu jujur. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni munziru baina yadaykum adzaban syadidan, ya. Kalau gitu saya ingatkan kepada kalian, ada azab yang pedih kalau kalian tidak beriman. Ketika itu pamannya Abu Lahab marah. Kata dia, "Tabban laka ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum, ali hadza jama'tana," sambil tangannya gini. "Celaka kau Muhammad, celaka kau Muhammad. Ya, gara-gara ini aja kau ngumpulin kami, celaka kau sepenuh hari." Turunlah firman Allah, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Celaka dua tangan Abu Lahab, masuk neraka. Itu di awal Islam. Selama itu sebenarnya kalau ingin membatalkan dakwah Nabi gampang, tinggal Abu Lahab pura-pura lah masuk Islam. Saya masuk Islam. Kalau Abu Lahab atau istrinya pura-pura masuk Islam berarti Al-Quran bohong. Tapi sampai mereka meninggal, mereka tidak masuk Islam dan menunjukkan mukjizat Nabi, Al-Quran benar, tidak ada salahnya. Kemudian yang terakhir di antara mukjizat Nabi SAW adalah akhlak Rasulullah SAW. Akhlak dan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya ikhwan, kalau kita perhatikan akhlak dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang utusan Tuhan. Karena seluruh perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Seluruh perbuatan Nabi adalah teladan. Di mana Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang semua akhlaknya mukjizat, dan ini sudah pernah saya sampaikan dalam kajian tersendiri tentang mukjizat akhlak Nabi. Kita harus belajar agar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan dalam segala hal. Sirah beliau Nabi lengkap dan beliau teladan dalam segala hal. Kalau kita dapati orang-orang tokoh-tokoh tertentu, dia hanya teladan pada sebagian sisi, jagoan dalam sebagian sisi. Terkadang sirah mereka pun tidak lengkap. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sirahnya lengkap dari A sampai Z, dan seluruh kehidupan Nabi adalah teladan. Semua kehidupan Nabi adalah dalil, ya, teladan bagi umat Islam. Allah membuat skenario tentang akhlak Nabi, perjalanan Nabi lengkap, sehingga yang diperlukan oleh umat Islam semua ada dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Nihal wal Ahwa mengatakan fa inna siratahu liman ta'ammalaha, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang memperhatikannya, taqtadi at-tasdiq bihi. Kalau barang saya memperhatikan sirah Nabi dengan serius, mau tidak mau dia pasti membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti beriman kepada Rasulullah sallallahu. Kenapa? Karena sirah Nabi, kata Ibnu Hazm, adalah mukjizat tersendiri. Kalau tidak ada mukjizat dari Nabi kecuali cuma ini tentang akhlak beliau, maka sudah cukup sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini berkaitan dengan dua hal, ya, tentu masih banyak hal yang mau kita sampaikan, tapi waktunya saya rasa sudah cukup, ya. Sampai di sini aja dulu, ya, kita baca sedikit lagi, ya. Saya ulangi tadi, Rasulullah SAW diutus dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi seorang nabi. Kemudian Rasulullah SAW disuruh berdakwah dengan turun surat Ya Ayyuhal Muddathir, dan isi daripada surat Al-Muddathir adalah peringatan terhadap syirik, yaitu Ya Ayyuhal Muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berilah peringatan tentang bahaya syirik. Kemudian Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Ketika itu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, di Ka'bah ada 360 berhala. 360 berhala sekitar Mekah. Kata Allah, tinggalkan berhala-berhala semua. Dan menakjubkan, di antara berhala-berhala tersebut ada berhala dua, namanya Isaf dan Na'ilah. Siapa Isaf dan Na'ilah? Isaf dan Na'ilah ini adalah dua berhala pemuda-pemudi, saya lupa apakah dari suku Jurhum atau dari suku Khuza'ah, yang mereka melakukan zina di dalam Ka'bah, sehingga Allah rubah mereka menjadi patung. Setelah itu, kedua patung ini ternyata dikeramatkan oleh orang-orang Arab setelah itu, sehingga mereka berbuat syirik. Kalau mereka tawaf atau mereka sa'i, mereka mengusap dua patung ini. Ini adalah patungnya orang bermaksiat, malah disembah oleh mereka. Ada 360 berhala dengan berbagai macam berhala. Ada Hubal, ada belum lagi yang di luar Ka'bah, di luar Ka'bah ada Manat, ada Lata, ya, ada Uzza, ya. Sementara di Ka'bah saja 360 berhala. Makanya kata Allah, war rujza fahjur, adapun berhala-berhala maka tinggalkan, wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir, dan bersabarlah dalam berdakwah demi Rabbmu. Dan Rasulullah SAW berdakwah khusus, tadi saya telah sebutkan, selama di Mekah, tadi kan kita bagi dua, 10 tahun sama 3 tahun. Selama 13 tahun ini namanya tahun kenabian, semua fokus tentang tauhid. Kecuali sebelum 3 tahun turun perintah untuk sholat. Rasulullah tidak berbicara tentang banyak hal selain tauhid. Tauhid untuk mengkokohkan iman mereka. Setelah Nabi berhijrah, tetap berbicara tentang tauhid, tetapi disertai dengan turunnya syariat-syariat yang lain, seperti puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian jihad, dan banyak halnya. Yang insyaallah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan berikut adalah pertemuan yang terakhir dari syarah Al-Usul Salasah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa sampaikan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.